Setelah menyediakan semua alat, lalu kita cuci menggunakan sunlight agar benar-benar steril. Setelah semua dicuci, kemudian kita bilas dengan air mengalir. Setelah itu jangan lupa untuk merebus air panas. Lalu tuang air panas ke dalam ember kira-kira hingga hangat kuku dan bilas kembali alat-alat praktikum ini. Setelah itu, keringkan semua alat menggunakan tisu. Setelah semua kering, karena alat-alat ini tidak langsung digunakan untuk praktikum selanjutnya, maka kita bungkus menggunakan aluminium foil agar tidak terkontaminasi dari mikroba. Setelah menyediakan semua alat dan bahan, lalu kita kupas kentang dan kita cuci, lalu kita potong-potong kecil seperti ini atau berbentuk dadu. Masukkan 1 liter air ke dalam panci atau dengan ukuran 4 gelas, lalu masukkan juga kentang ke dalam panci. Rebus kentang hingga mendidih. Angkat kentang dan saring karena air rebusan dari kentang ini yang akan digunakan. Air dari rebusan kentang tadi kemudian ditambahkan lagi air sebanyak 1 liter. Kemudian tambahkan 10 gram permipan atau sebanyak 2 sendok teh. Tambahkan juga agar, 3 sendok makan gula pasir, lalu kita rebus semua bahan hingga mendidih. Setelah itu, masukkan agar ke dalam wadah salad buah sebagai pengganti cawan petri. Masing-masing wadah diisi sebanyak 8-10 ml. Praktikum 2 selesai. Setelah 9 wadah tabung reaksi kita isi dengan air steril sebanyak 20 ml, lalu kita lakukan proses pengenceran. Yang pertama saya lakukan ialah pengenceran pada air comberan. Kita ambil sampel comberan, kemudian kita teteskan 1 ml ke dalam tabung reaksi pertamanya, lalu kita tutup dengan aluminium foil. Setelah itu kita homogenkan di atas api. Hasil dari pengenceran pertama ini kita ambil lagi 1 ml, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi kedua. Dari tabung reaksi kedua kita ambil dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi ketiga dan kita homogenkan di atas api. Lakukan perlakuan yang sama pada sampel WC dan sampel sumur. Setelah proses pengenceran selesai, kemudian kita lanjut. Di sini kita menggunakan hasil pengenceran terakhir pada masing-masing sampel. Yang pertama pada sampel air comberan, kita ambil 1 ml, kemudian kita teteskan pada media agar yang telah kita buat pada praktikum kedua, kemudian kita homogenkan membentuk angka 8. Masing-masing sampel menggunakan 3 wadah salad buah pengganti cawan petri. Lakukan perlakuan yang sama pada sampel air sumur dan air WC. Setelah semuanya selesai, lalu kita inkubasi selama 3 hari. Pengamatan morfologi mikroba ini dilakukan selama 3 hari, pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dengan cara memberi tanda pada wadah cawan petri terhadap perkembangan mikroba ini agar memudahkan kita dalam mengingat perkembangan dari ataupun morfologi dari mikroba ini.
Setelah menyiapkan 3 larutan NaCl, lalu kita panaskan OC, kemudian kita ambil mikroba hasil dari inkubasi 3 hari. Kemudian kita suspensikan ke dalam air NaCl atau larutan garam ini. Lakukan pelakuan yang sama pada semua sampel. Masukkan agar sisa dari pratikum bab 2 yang sudah kita panaskan ke dalam 6 wadah cawan Petri. Lalu masukkan hasil suspensi mikroba pada masing-masing sampel sebanyak 1 ml ke dalam media agar yang sudah kita siapkan. Masing-masing sampel sebanyak 2 cawan Petri. Kemudian kita homogenkan membentuk angka 8. Lalu kita tutup dan kita tunggu hingga membeku. Setelah media agar ini membeku, lalu kita buat 3 sumuran pada masing-masing media agar menggunakan tusuk sate. Setelah itu, kita masukkan masing-masing ekstrak kunyit, ekstrak daun sirih, dan betadine yang telah kita buat tadi ke dalam sumuran yang telah kita buat. Kemudian kita diamkan selama 24 jam. Setelah itu baru kita hitung daya hambat dari mikroba ini.